حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang akan kita bahas yang berkaitan dengan udzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Pada pertemuan yang lewat kita sudah membahas beberapa udzur syar'i yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Yang pertama karena haid dan nifas. Yang kedua karena musafir dengan jarak tertentu 81 sampai 89 km. Kemudian yang keempat ini yakni seseorang yang sakit dan masih ada harapan sembuh, maka ini juga penyebab menjadi udzur syar'i bagi seseorang tidak berpuasa. Kita baca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 311 jilid yang ke-7 ini, Al-maridul ajizu 'anis shaum. Seseorang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, limaradi yurja zawaluhu la yalzamuhu as-shaum fil hali wa yalzamuhu al-qada'. Seseorang yang sakit yang dia tidak mampu puasa dan sakitnya itu yang bisa sembuh, ada harapan sembuh, maka kemudian nanti di lain waktu dia mengganti puasanya tersebut. Jadi Bapak Ibu, nah ini penyebab udzur syar'i seseorang tidak berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, sakit. Tapi sakitnya itu ya sakit yang parah. Maksudnya parahnya itu adalah dia sakit itu tidak mampu untuk melakukan puasa. Tapi kalau sakit ringan, apalagi sakit kulit misalnya, tidaklah. Tapi kalau sakitnya sakit yang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa bagi dia, maka kemudian boleh dia untuk tidak berpuasa. Tapi di lain waktu nanti dia qadha, dia ganti puasanya itu. Jadi Bapak Ibu, tiga ini sebenarnya haid dan nifas, lalu kemudian musafir, dan kemudian ini orang yang sakit. Ini kalau dia tinggal puasanya di lain waktu nanti dia qadha puasanya tersebut. Dia ganti puasanya itu. Nah, Bapak Ibu ya. Tapi kemudian nanti kalau seandainya yang tiga ini belum ia qadha, ia lambat-lambatkan untuk mengqadha puasa tersebut, sehingga kemudian tahun-tahun berikutnya sudah selesai setahun belum juga terganti puasanya. Artinya dia sudah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, sementara dia masih punya hutang puasa.
Nah, ini seperti apa ini? Maka kita lihat pendapat Imam Nawawi. Walau akharul qada'a ila Ramadan akhar bila usrin. Kalau ada seseorang yang tinggal puasa, dia tinggal puasa entah karena sakit atau musafir yang lain sebagainya, sampai dan kemudian nanti dia sudah ada kemampuan untuk mengganti puasa sampai akhir Ramadan, juga ia tidak mengqadanya, juga ia tidak menggantinya bila uzrin, bukan enggak ada uzur dia, maka kemudian asima wala simahu shaumu Ramadan al-hadir wa yalzamuhu ba'da dzalika qada'a Ramadan al-faid. Dia itu nanti berdosa dia, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu lalu kemudian dia itu berdosa. Kemudian wa yalzamuhu bimujara dukhuli Ramadan as-sani, dan kemudian sudah masuk Ramadan yang kedua, maka kemudian angkulli yaumin minal faid mutmin ta'amin ma'al qada. Maka kemudian nanti dia puasa sebanyak puasa yang diqadanya itu, tetapi ada kewajiban yang lain yang diwajibkan kepada dia. Apa itu? Membayar fidyah. Jadi Bapak Ibu jangan dilambat-lambatkan qada puasanya. Misalnya kemarin seseorang itu tinggal puasa katakanlah 3 atau 4 misalnya, 4. Kemarin puasanya tinggal 4, dia musafir atau sakit, sekarang udah sembuh dia. Belum dia ganti, sampai nanti ketemu bulan Ramadan yang akan datang, belum juga diganti. Maka orang seperti ini berdosa, Pak. Berdosa dia, dan kemudian nanti dia punya kewajiban yang lain. Selain mengganti puasanya yang 4 itu, kemudian dia juga wajib mengeluarkan fidyah. Berapa fidyahnya itu? 1 mud 1 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 mud itu berapa? 1 mud itu 6 on. 1 sok itu lebih kurang 3 kilo. Berarti itu sudah 4 mud. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu puasa tertinggal 4 hari misalnya, lalu kemudian Bapak sakit atau kemudian Bapak membayar fidyah dengan kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, maka dia membayar 1 mud. 1 mud itu adalah 6 on. Ya, kalau 6 on 16 24, berarti 24, 1 sok itu 24 on. Berarti ya 3 kilo lebih kurang. Nah, 3 kilo beras itu sudah cukup membayar untuk 4 hari. Nah, itu Bapak Ibu ya. Loh, kalau kemudian dia membayar fidyahnya itu nanti dengan makanan, dibelinya nasi bungkus, makanan yang sudah jadi. Memang ini ada penjelasan ulama, beberapa penjelasan ulama tentang ini. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat 1 mud 1 hari beras. Bukan uang, tapi ada juga pendapat uang tuh ada gitu ya. 1 mud 1 hari beras, dan bukan makanan yang dimasak. Meskipun ada pendapat itu, tapi nanti Bapak Ibu kalau makanan yang dimasak bagaimana? Kalau seandainya dia tidak makan hari ini, besok basi. Jadi yang paling tepat itu ya kalau yang kita ambil pendapatnya 1 mud 1 hari untuk membayar fidyah. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini saja kita simpulkan, udzur syar'i yang menyebabkan seseorang tidak berpuasa yang ketiga ini adalah karena sakit. Dan nanti sakitnya itu dia wajib mengqadha di lain waktu. Dan ketika dia tidak mengqadha di lain waktu sampai kemudian jumpa Ramadan yang akan datang, maka kemudian dia wajib membayar 4 hari kalau 4 hari puasanya, 3 hari kalau 3 hari puasanya, lalu kemudian ditambah 1 mud 1 hari. Jadi Bapak ini sudah bulan apa ini? Ini sudah bulan Rajab. Bentar lagi Sya'ban. Kalau ada puasa yang belum diqadha, secepatnya lah mengqadhanya. Kalau puasa yang tinggal kemarin cepat, apalagi istri-istri, mohon maaf istri kita mungkin kemarin tinggal 7 hari atau 10 hari, maka cepat sampaikan, katakan kepada dia sebelum masuk Ramadan, maka kemudian qadha puasa yang tertinggal. Sudah 3 yang kita jelaskan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.